Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-temanku sekalian, negara kita, Indonesia, adalah salah satu negara demokrasi, yang artinya masyarakatnya bebas untuk memilih seorang pemimpin. Tapi tak banyak dari mereka lebih memilih untuk diam, tidak bersuara. Kenapa? Karena mereka takut kalah, takut salah dalam memilih seorang pemimpin. Lalu bagaimana cara kita dalam menyikapi hal ini? Sesuai dengan tema kita, partisipasi politik, yakni bagaimana cara kita terlibat dalam pembentukan kebijakan suatu negara. Contohnya, ikut serta dalam pemilihan umum dan lain sebagainya. Memangnya seberapa penting sih kita dalam ikut andil pemilihan umum? Jawabannya sepenting itu. Karena dalam pemilihan umum kita dapat mengeluarkan pendapat kita. Sehingga pendapat kitalah yang akan menentukan bangsa kita. Tapi sebelum itu kita harus tahu bagaimana cara memilih seorang pemimpin yang baik. Dan apa saja kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab Ahkam Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Beliau menjelaskan dalam fasal wajibatul ummati nahwal khalifah. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ina bi'ulumihi fid daraini amin. Wa idza qama al-imamu bima dzakarnahu min huquqil ummati. Ketika seorang pemimpin telah menunaikan kewajibannya, telah melaksanakan kewajibannya berupa memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, maka faqad adda haqqallahi ta'ala fima lahum wa ilaihim. Ia telah mendatangkan, telah menunaikan, telah melaksanakan haknya Allah. Lalu bagaimana bagi seorang pemimpin yang telah menunaikan kewajibannya? Maka wa wajabalahu alaihim haqqani. Ia patut untuk mendapatkan dua hak ini dari rakyat, atau kewajiban seorang rakyat kepada imam, yakni at-ta'atu wan nusratu. Pertama, taat atau patuh. Taat sendiri adalah diperintahkan melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Tetapi Imam Mawardi memberikan taklikan bahwa taat itu laisat mutlaqatan bal hiya muqayyadatun bimuwafaqatiha lisyar'i wan nususi. Taat itu tidak tetap, tapi ia berubah sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, as-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyati. Mendengarkan dan mengikuti perintahnya itu ketika tidak diperintahkan untuk bermaksiat atau melakukan hal negatif. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Ketika seorang rakyat diperintahkan untuk melakukan hal negatif atau bermaksiat, maka secara jelas rakyat tersebut tidak boleh untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin tersebut. Contohnya, melakukan suap, diperintahkan untuk suap, maka jelas rakyat tidak boleh melakukan hal tersebut karena suap adalah hal negatif dan dapat memberikan dampak negatif pula bagi bangsa dan negara. Kemudian ada wan nusratu, yakni memberikan dukungan penuh atas program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah, oleh pemimpin. Contohnya program MBG, maka rakyat jelas harus mendukung penuh program tersebut agar memberikan dampak positif bagi kita semua. Nah, kedua hal ini dapat berjalan ketika malam yataghayyar haluhu, ketika kebijakannya dan keadaannya itu tidak berubah. Maksudnya imam tetap memberikan
semua kebutuhan penuh kepada rakyat. Tapi ketika walladzi yataghayyar bihi haluhu, ketika seorang imam berubah keadaannya atau kebijakannya dengan tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada rakyatnya, maka jelas bagi imam tersebut fayakhruju bihi 'anil imamati syai'ani, ia keluar dari sifat kepemimpinannya dengan dua hal ini. Pertama, ahaduha jarhun fi adalatihi, ia kurang dalam sifat integritasnya atau sifat adilnya. Kemudian yang kedua, naqsun fi badanihi, cacat pada fisiknya. Fa amal jarhu fi adalatihi wa huwa al-fisqu. Imam Mawardi menjelaskan kembali bahwa cacat dalam keintegritasannya atau adilnya adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang mataba'a fihi asyahwata, ia selalu menuruti hawa nafsunya, keinginannya. Kemudian yang kedua, wathani mata'alaqa fihi bisyubhatin, ia selalu bergantung dengan perkara-perkara syubhat. Fa'amal awal minhuma famuta'allaqun bi af'alil jawarihi wa huwa irtikabuhu lil mahdzurati. Maksud dari melakukan, mengikuti hal yang ia senangi adalah bergantung dan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Wa iqdamu 'alal munkarati, dan ia selalu mendahulukan perkara-perkara yang mungkar atau tercela. Contohnya melakukan suap, pencucian uang, melakukan korupsi, dan lain sebagainya. Jelas hal-hal ini adalah hal-hal yang berdampak negatif bagi kita dan bagi bangsa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tahkiman lisyawati wa qiyadan lil hawa. Dalam dirinya memiliki prinsip bahwa ia mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, ia mengikuti kesenangannya, ia ingin kaya sehingga ia ingin melakukan hal tersebut, dan dia tunduk pada hawa nafsunya. Maka orang-orang yang seperti ini ia dikatakan fahadha fisqun yamna'u min in'aqadil imamati wa min istidamatiha. Dia dikatakan fasik dan dapat memutus sifat menjadi imam dan memutus keberlangsungannya menjadi seorang imam. Kemudian pembagian yang kedua dari fasik adalah mata'alaqa fihi bisyubhatin. Ia selalu bergantung dengan perkara yang syubhat. Dia melakukan dan memakai barang-barang yang belum jelas kebenarannya, maka ia dikatakan fasik. Kemudian pembagian yang kedua dari fayakhruju bi 'anil imamati adalah naqsun fi badanihi, cacat pada fisiknya. Imam Mawardi menjelaskan kembali bahwa cacat pada fisiknya itu fayang qasimu salasata aqsamin, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ahaduha naqsul hawasi, cacat pada panca indera. Wathani naqsul a'dha'i, cacat pada anggota badan. Wathalithu naqsul tasarrufi, kurang dalam penasarufan hartanya. Nah, dari ketiga ini ada yang dapat merubah sifat kepemimpinannya, ada yang tidak. Nah, yang berdampak pada sifat kepemimpinannya adalah contohnya pada naqsul hawasi, cacat pada panca inderanya, dia zawalul aqli, seorang pemimpin adalah hilang akalnya. Nah, hilang akal di sini ketika dia tidak bisa kembali lagi seperti semula, seperti keadaan semula. Artinya dia memiliki gila yang permanen. Kemudian dia mengalami tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah naqsul a'dha'i, cacat pada anggota badannya. Artinya seorang imam mengalami difabilitas. Terus yang ketiga adalah naqsut tasarrufi, kurang dalam pentasarufan hartanya. Artinya seorang imam berfoya-foya pada hartanya,
tidak bisa mengalokasikan harta dengan baik. Nah, ketiga hal ini ketika ia menghambat keberlangsungan menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Ketika tidak menghambat, maka ia tetap boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak boleh lengah dalam masa jabatannya. Dan bagi rakyat yang ingin memilih seorang pemimpin, ia harus tahu bibit, bebet, bobot dari pemimpin tersebut. Apakah ia orang yang fasik, atau ia kurang atau cacat pada fisiknya. Dan bagi rakyat yang telah dipenuhi segala haknya, segala kebutuhannya oleh imam, maka ia wajib untuk taat dan mendukung penuh segala program-program yang telah dijalankan oleh seorang pemimpin. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai bagaimana cara berdemokrasi dengan baik. Dan ingat kata Mbak Najwa Shihab, wajib bagi pemimpin muda politik untuk bekerja dengan kesadaran publik. Cukup sekian dari saya. Pergi ke Demak bersama Bu Lurah. Pilihan bijak, masa depan cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.